Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Harun Batubara. Kali ini saya akan membahas tentang tugas 1.3a.9 terhadap koneksi antar materi PC guru penggerak. Di dalam 1.3.a.9 koneksi antar materi PC guru penggerak, Ki Hajar Dewantara ing ngarso sungtulodo ing Madya Mangunkarso tuturi handayani, di mana di sini pemikiran Ki Hajar Dewantara terhadap nilai dan peran guru penggerak, inquiry apresiatif, kompetensi guru penggerak, mampu mengembangkan diri dan orang lain menjadi pemimpin pembelajaran, memimpin manajemen sekolah, memimpin pengembangan sekolah, menuntun segala kodrat yang ada pada anak sesuai dengan kodrat zaman dan kodrat alam. Untuk menggali segala hal positif yang ada pada sekolah sebagai peta kekuatan yang akan dikembangkan koneksi antar materi. Di koneksi antar materi ini terdapat filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah usaha untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Kemudian dinilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yaitu mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada anak. Peran guru penggerak inilah sebagai pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian selanjutnya untuk visi guru penggerak. Visi guru penggerak ini mewujudkan murid merdeka dan murid dengan profil pelajar Pancasila, yang dimana di sini murid merdeka ini adalah kita memberikan kebebasan kepada peserta didik kita sesuai dengan pada saat proses pembelajaran tersebut, agar nantinya mereka lebih leluasa untuk mengembangkan kreativitas terhadap diri mereka atau rancangan mereka yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Dan tidak lupa pula untuk tidak menghilangkan kreativitas yang ada pada daerah tersebut. Kemudian yang selanjutnya inquiry apresiatif, merupakan suatu paradigma yang berusaha fokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya dengan menghasilkan kekuatan tertinggi tahapan inquiry apresiatif, yaitu Bagja. Kemudian untuk selanjutnya filosofi Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah usaha untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi di sini kita menuntun peserta didik kita, seyogyanya bagaimana caranya kita agar mereka bisa lebih berperan aktif untuk menciptakan sesuatu hal-hal yang baru terhadap proses pembelajaran dan mengaktifkan semua imajinasi dan karya mereka agar mereka sesuai perkembangannya dengan yang kita harapkan.
Kemudian semboyan pendidikan. Ingar sosung tulodo di depan memberikan teladan. Kemudian ing madia mangun karso di tengah memberikan semangat. Tuturi handayani di belakang memberikan dorongan. Yang arti katanya di depan memberikan teladan ini kita memberikan sifat-sifat yang baik, yang teladan, baik dia itu disiplin, tata krama, dan sebagainya. Kemudian di tengah memberikan semangat, kita memberikan semangat kepada anak-anak agar nantinya anak-anak tersebut atau peserta didik kita mampu menciptakan imajinasi mereka untuk bisa berkarya lebih aktif, agar nantinya hasil-hasil karya mereka bisa nanti menjadi semangat juang bagi mereka untuk menjadikan ke masa depan yang akan datang. Kemudian tuturi handayani di belakang memberikan dorongan. Kita memberikan dorongan kepada peserta didik kita, baik dia itu seperti dorongan prasarana. Apabila dia pelajaran penjas, kita berikan dorongan, kita berikan sarana prasarana yang lengkap, agar nantinya peserta didik kita bisa membangkitkan semangat mereka untuk menciptakan sesuatu hal yang baru dalam proses pembelajaran tersebut. Kemudian untuk selanjutnya sistem pengajaran Ki Hajar Dewantara, di mana di sistem pengajaran Ki Hajar Dewantara ini dipakai seperti sistem Among, merupakan pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak dengan leluasa, dengan catatan sesuai dengan proses pembelajaran, dengan sejauh mungkin menghindari unsur-unsur perintah, keharusan, ataupun paksaan. Sistem Among berjiwa kekeluargaan dan bersifat kodrat alam dan kemerdekaan. Kita memberikan leluasa kepada peserta didik kita supaya mereka bisa menciptakan sesuatu hal-hal yang baru yang bersifat positif, tapi dengan catatan kita harus memantau sesuai pada porsi proses pembelajaran tersebut. Kemudian untuk selanjutnya nilai dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak di sini termasuk salah satunya mandiri, memunculkan motivasi dalam diri untuk membuat perubahan. Di mandiri ini kita bisa memunculkan motivasi kita supaya nantinya kita lebih aktif, lebih disiplin terhadap sebuah perubahan. Kemudian selanjutnya reflektif, mengevaluasi dan memaknai pengalaman yang terjadi. Kita di sini memaknai pengalaman yang terjadi, kita refleksikan kembali agar nantinya pengalaman-pengalaman yang sudah kita lewati bisa nanti kita memperbaikinya atau menambahinya ke yang lebih bagus, ke yang lebih maju, agar bisa nanti berdaya saing yang positif. Kemudian selanjutnya kolaboratif, senantiasa membangun hubungan kerja yang positif terhadap semua pemangku kepentingan, baik dia itu warga sekolah, kepala sekolah, rekan guru, wali kelas, kemudian komite, dan semua kalangan-kalangan yang berada di kalangan sekolah. Kita harus senantiasa membangun hubungan tersebut agar nantinya tercipta sesuai yang kita inginkan, sebuah proses yang merdeka belajar dan berprofil Pancasila kepada peserta didik kita. Kemudian selanjutnya inovatif, memunculkan gagasan baru yang tepat guna
terkait situasi atau permasalahan tertentu. Kita harus menciptakan gagasan-gagasan baru yang tepat guna, agar nantinya gagasan-gagasan baru kita itu bisa mencerminkan suatu hal yang lebih positif untuk kedepannya membawakan maju atau kesuksesan terhadap sekolah maupun warga sekolah yang berada di sekitar kita. Kemudian selanjutnya berpihak pada murid. Berpihak pada murid ini senantiasa kita berorientasi pada murid. Sistem Among kita anggap sistem kekeluargaan. Kita selalu berpihak kepada murid nantinya agar siswa bisa memahami kita dan kita bisa memahami mereka. Agar nantinya bisa sesuai yang kita inginkan, seperti merdeka belajar. Kemudian selanjutnya peran guru penggerak. Di peran guru penggerak ini menjadi pemimpin pembelajaran, mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Kita harus mendorong atau memotivasi atau memajukan semua ekosistem yang terdapat di dalam pendidikan di sekitar sekolah kita. Kemudian selanjutnya menggerakkan komunitas praktisi, berpartisipasi aktif dalam komunitas belajar. Kemudian selanjutnya menjadi coach bagi guru lain, mendorong rekan sejawat atau membantu rekan sejawat dalam pengembangan pembelajaran di sekolah. Apabila ada teman-teman kita atau rekan guru kita yang merasa kewalahan terhadap tugas-tugas, kita bisa membantunya, ataupun ada hal-hal yang baru kita ketahui, ilmu-ilmu yang baru bisa kita mengajari mereka agar mereka bisa memahami. Dan apabila ada pun ilmu-ilmu yang baru mereka dapatkan dan kita belum bisa mengetahuinya, kita bisa minta tolong agar kita bisa diajari. Kemudian selanjutnya mendorong kolaborasi antar guru. Kita membuka ruang diskusi positif dan berkolaborasi meningkatkan kualitas pembelajaran, agar nantinya di dalam ruang tersebut, ruang diskusi ini, kita bisa memadukan suatu kewalahan-kewalahan atau permasalahan-permasalahan, biar sama-sama nantinya kita bisa menuntaskan dan bisa sama-sama untuk memandunya ke arah yang lebih positif. Kemudian selanjutnya mewujudkan kepemimpinan murid. Di sini kita mendorong peningkatan kemandirian dan kepemimpinan murid. Jelas di sini kita mendorong peningkatan kemandirian dan kepemimpinan murid ini. Yang pertama, kita harus menegakkan disiplin. Kemudian perhatian. Selanjutnya sikap dan tata krama kita harus kita wujudkan seperti kepemimpinan untuk murid. Untuk selanjutnya visi guru penggerak. Di visi guru penggerak ini mewujudkan murid merdeka. Murid merdeka yang dimaksud yaitu murid yang memiliki kebebasan untuk melakukan inovasi, mengembangkan potensi yang dimiliki, belajar dengan mandiri dan kreatif serta menyenangkan dan tanpa adanya paksaan. Untuk mewujudkan visi guru penggerak ini diperlukan perubahan positif. Dari lingkungan dengan tetap mempertimbangkan asas perubahan Ki Hajar Dewantara. Selain itu diperlukan adanya kolaborasi antar pemangku kepentingan. Diri guru penggerak sendiri, peserta didik, kepala sekolah, rekan guru sejawat, wali atau komite sekolah, tokoh masyarakat setempat. Semua ini diasaskan pertimbangan dari Ki Hajar Dewantara, kontinuitas dan konvergen dan konsentris.
Untuk selanjutnya, inquiry apresiatif, disingkat dengan IA. IA dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan inquiry apresiatif, berfokus pada upaya kolaboratif menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan dunia sekitarnya. Perubahan tersebut berdasarkan kolaborasi antara aset yang dimiliki sekolah. Untuk tahap inquiry apresiatif ini dikenal sebagai sebutan dengan bagja. Arti kata dari bagja ini adalah pemisahan kata antara huruf B, A, J, A. Yang B di sini adalah membuat pertanyaan utama yang nantinya merumuskan pertanyaan sebagai arah penelusuran terkait perubahan. Kemudian yang A, ambil pelajaran. Di sini kita akan mengumpulkan berbagai pengalaman positif yang telah dicapai. Selanjutnya untuk J, gali mimpi. Di sini kita juga menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang ditampilkan dan kita impikan. Untuk J, jabarkan rencana. Merumuskan rencana tindakan yang perlu dilakukan. Rencana-rencana apa yang tindakannya yang perlu kita lakukan, disinilah kita nanti rumuskan. Kemudian untuk A, atur eksekusi. Nah, ini yang paling penting. Kita harus memutuskan atau mengatur langkah-langkah yang akan diambil, siapa yang terlibat, dan bagaimana strateginya untuk bisa mendapatkan atau menciptakan semua inquiry apresiatif terhadap bagja ini. Inilah tempatnya yang mana nanti kita semua merumuskannya. Diatur eksekusi inilah nanti kita tampilkan. Disinilah nantinya kita bisa memadukan semua pertanyaan-pertanyaan yang ada pada bagja tersebut. Sekian, terima kasih dari paparan saya terhadap tugas koneksi antar materi di 1.3.A.9 koneksi antar materi. Saya ucapkan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.